Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi dan bersama dengan rekan saya. Nama saya Ahmad Dian Kamal. Jadi, Nim. Oh, pan. Gak apa-apa kok gak lucu-lucuan. Oh Ngeditit iya. ini ya, Ki. Nim, NIM 41230002. Nim saya adalah 4123011. Nah, jadi kami membuat video ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Pak Wafa. Jadi, kami di sini menggunakan aplikasi penggaji karyawan. Nah, di sini sistemnya atau kita menggunakan dua jenis ya. Yang pertama adalah string. String ini fungsinya untuk huruf. Nah, jadi untuk huruf-huruf kita pakai string. Lalu untuk int atau integer itu kita fungsinya adalah untuk angka. Nah, untuk lebih teknis atau lebih jelasnya nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh rekan saya Ahmad Dian Kamal. Oke. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas UAS. Yang pertama yaitu kita menggunakan import Java ArrayList. Kita menggunakan ArrayList dan import Java ArrayList itu untuk list dari ArrayList tersebut, dan ArrayList scanner untuk outputnya agar kita bisa input melalui outputnya. Yang pertama, penggunaan abstract class. Abstract class di sini mendeskripsikan atribut dan metode dasar untuk semua karyawan. Nah, di dalam atribut ini terdapat yaitu disnama, ID karyawan, dan gaji dasar. Dan metode yang digunakan get nama, get ID, dan get gaji dasar untuk metode getter untuk atribut masing-masing. Nah, dan metode hitungan gaji. Nah, di sini kita menggunakan metode abstrak yang akan diimplementasikan oleh subclass untuk menghitung gaji. Dan toString-nya metode untuk mengembalikan representasi string dari objek karyawan. Nah, lanjut kita ke kelas karyawan, extend karyawan, yaitu untuk memanggil metode yang sudah ditulis di kelas sebelumnya. Nah, deskripsi subclass dari kelas karyawan yang mewakili karyawan tetap dengan tambahan tunjangan. Di sini memiliki atribut tambahan yaitu tunjangan untuk karyawan tetap, dan metode yang digunakan adalah hitung gaji untuk menghitung gaji dengan menjumlahkan gaji dasar dan tunjangan. Dan lanjut untuk kelas karyawan kontrak. Di sini subclass dari karyawan yang mewakili karyawan kontrak dengan tarif per jam dan jumlah jam kerja memiliki atribut jam kerja sama dengan jam kerja, tarif per jam sama dengan tarif per jam, yang di override untuk melakukan metode hitung gaji sesuai karyawan kontrak berdasarkan gaji dasar dan jam kerja dikali tarif per jam. Nah, yang selanjutnya kelas penghitung gaji. Di sini kelas untuk mengelola daftar karyawan dan melakukan berbagai operasi seperti menambahkan, menghapus, mencari, dan menghitung gaji karyawan. Nah, atribut yang digunakan yaitu daftar karyawan, daftar yang menampung objek karyawan. Dan metode yang digunakan yaitu tambah karyawan untuk menambahkan karyawan ke daftar, terus hapus karyawan untuk menghapus berdasarkan ID, dan yang ketiga cari karyawan untuk mencari dan menampilkan karyawan berdasarkan ID, dan hitung gaji semua, menghitung dan menampilkan semua gaji karyawan. Terus tampilkan daftar karyawan yaitu untuk menampilkan daftar karyawan beserta gaji mereka. Lanjut yaitu public class gajian. Deskripsi kelas utama yang berisi metode main untuk menjalankan program memiliki metode yaitu main string RGS, yaitu metode utama yang berisi loop untuk menampilkan menu dan menangani input pengguna. Nah, menu di sini terdiri dari tambah karyawan tetap atau kontrak,
terus hapus karyawan, terus cari karyawan, hitung gaji, dan tampilkan seluruh data karyawan, dan yang terakhir ada menu keluar. Nah, alur program di sini, program menampilkan menu utama. Pengguna di sini dapat memilih 1 sampai 6 opsi yang sudah disediakan pada program ini. Berdasarkan pilihan pengguna, program akun yaitu menambahkan karyawan baru atau tetap atau kontrak, dan meminta input data yang diperlukan. Yang kedua yaitu menghapus. Nah, ini menghapus karyawan berdasarkan ID. Yang ketiga, mencari dan menampilkan karyawan berdasarkan ID. Yang keempat, menghitung dan menampilkan gaji karyawan. Dan yang kelima, menampilkan seluruh data karyawan. Dan yang keenam, keluar dari program. Ini kita sih minum air, Pak. Lanjut. Yuk, tarik. Nah, di sini kita akan menjalankan outputnya sesuai yang kita pilih tadi. Kita run file dulu, terus kita masukkan 1 untuk tambah karyawan. Nah, kita masukkan karyawan tetap dulu yaitu 1. Nah, di sini keluar nama untuk memasukkan nama karyawan. Kita beri nama Budi. Nah, dengan ID 113. Nah, kita setting gaji dasarnya untuk 12.000. 12 juta. Ya, 12 juta. Dan Budi memiliki tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini sudah masuk data karyawan tetap yaitu Budi, dan kita akan memasukkan data karyawan kontrak dengan opsi 2. Namanya adalah Faris. Terus ID-nya adalah 112, dan gaji dasarnya hanya 2 juta. Terus jam kerjanya di sini cuma ada 20 jam. Nah, tarif per jamnya hanya 12.000. Nah, di sini kita sudah menambahkan 2 karyawan yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, kita akan mencari karyawan tersebut apakah sudah masuk ke dalam data kita dengan memasukkan opsi 3. Nah, masukkan ID yang akan kita cari yaitu 112. Nah, maka akan keluar di sini karyawan dengan nama Faris, ID 112, gaji dasar 200.000 dan gaji totalnya adalah 440.000. Nah, kita coba cari karyawan tetap. Sama caranya, kita masukkan opsi 3. Terus kita masukkan ID karyawan tadi yaitu berapa tadi? 113. Nah, di sini maka akan keluar karyawan bernama Budi, ID 113, gaji dasar 1.200.000 dan gaji totalnya adalah 1.400.000. Untuk menampilkan seluruh data karyawan kita gunakan opsi 5. Nah, di sini akan keluar seluruh data karyawan. Nah, kita coba hapus karyawannya dengan opsi 2. Dan coba kita cek lagi apakah data karyawan di sini sudah terhapus, maka kita akan coba opsi 5 untuk menampilkan seluruh data, dan tidak ada data di sini karena tadi datanya sudah dihapus. Sekian dari saya. Mungkin penjelasan yang singkat ini semoga dapat dipahami. Kalau tidak ya nggak apa-apa sih. Dan jika selebihnya ada salah, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya, jadi output ini menunjukkan bahwa program telah berhenti beroperasi. Dengan demikian, setiap opsi pada menu utama menghasilkan output yang sesuai dengan operasi yang dipilih pengguna. Program ini dirancang untuk mengelola dan menampilkan data karyawan serta menghitung gaji mereka berdasarkan
input pengguna. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh iya, kelompok 1, maaf Pak. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Wafa atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Saya dan Ahmad Dian Kamal meminta maaf apabila selama kita kuliah sering membuat jenengan jengkel. Semoga Bapak memaafkan. Terima kasih Pak Wafa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.